Kumaha damang Murdak Bangor? Balik lagi di channel Sensor Bandung. Saya Ardi Prayada. Oke, di sini saya dapat masukan atau request dari Teh Ayu nih. Katanya teman-teman balad ngoprek CNC ini pada kebingungan masalah step up dan step down. Tapi kebingungannya itu saya bingung sendiri. Teman-teman kenapa harus bingung dengan step down dan step up itu? Oke. Pertama-tama, step up dan step down yang ada di CNC ada banyak. Mungkin lebih dari 50 produk step down dan step up. Salah satunya saya bawa di sini. Saya cuma bawa dua ya contohnya. Di sini ada step down itu namanya LM2596. Di sini step up-nya ada XL6009EI. Oke. Nah, ini step down dan step up yang bentuknya kecil tapi cukup powerful di elektronika dan sangat bisa digunakan lah oleh teman-teman yang mungkin butuh untuk merubah tegangan dan arus. Kita bahas yang pertama. Di sini ada step down LM2596 mempunyai tegangan masuk atau tegangan input itu dari 4 volt sampai 35 volt maksimalnya. Oke, keluarannya itu outputnya, ini input dari sini, biasanya outputnya dari sini, dia keluarannya dari 1,25 volt sampai 30 volt. Nah, tapi dengan spek tersebut, teman-teman Bangor jangan sampai salah kira. Masuk 4 volt, keluar bisa 30 volt. Lain ge step down. Ya kan? Itu namanya up, cuy. Kalau step down, berarti masuk 4 volt, dia pasti keluarannya lebih kecil dari 4 volt. Paling kecilnya tadi 1,25 volt. Begitu juga ketika masuknya 35 volt, maka keluarnya akan 30 volt. Oke? Nah, selain voltase tadi, ada juga dia speknya itu arus. Untuk step down dan step up, hampir semua dia ada pembatasan arus. Untuk step down jenis ini, pembatasan arusnya itu dia 3 ampere. Nah, harus di bold ya, 3 ampere. Gini, misalnya kalian pengen merubah tegangan Arduino kalian membutuhkan supply 5 volt. Sedangkan kalian punya misalkan power supply 12 volt 10 ampere. Masukkanlah ke sini 12 volt 10 ampere. Kalian putar-putar ini potensionya, putar-putar sampai bosan. Nanti bisa diukur sampai 5 volt. Nah, setelah keluar, tinggal colokan langsung ke Arduino ya, 5 volt. Bagaimana dengan arusnya? Nah, ini yang sempat jadi pertanyaan yang paling bikin Teh Ayu kesel. Karena banyak banget sobat-sobat Bangor mungkin yang belum tahu bagaimana dengan arusnya nanti Teh Ayu kalau misalkan si power supply kita di step down apakah berpengaruh ke arus? Nah, gini ya. Kalau misalkan kalian punya power supply 10 ampere. Sedangkan step down ini 3 ampere maksimalnya, maka keluarnya itu bakal 3 ampere karena dibatasi oleh step down ini arusnya, oke? Nah, ketika misalkan kalian punya power supply 12 volt 2 ampere, keluarannya berapa ampere? Ya berarti dia 2 ampere. Oke, begitu ya. Jadi si arusnya itu dibatasi 3 ampere, tidak akan maksimal, tidak akan melebihi 3 ampere maksudnya. Oke. Terus ada salah satu kasus spesial. Misalkan gini, kalian memasukkan tegangan 12 volt 10 ampere lah ibaratkan ya. Nanti keluarnya pengen 5 volt. Ada kalian punya beban itu apa ya? Beban itu mungkin rangkaian elektronika atau motor ataupun misalkan LED atau LCD apapun itu. Misalkan si bebannya itu dia membutuhkan 5 volt 5 ampere misalkan. Kalian punya 12 volt 3 ampere. Keluarannya dia harus 5 volt 5 ampere. Kita coba hitung dengan rumus sederhana, rumus di dunia elektronika yaitu rumus daya. Yaitu rumusnya P sama dengan V dikali I. P ini apa? P ini daya. Ini tegangan, ini arus.
Dayanya berarti tadi 5 volt dikali 5 arusnya berarti sama dengan 25. Sedangkan misalkan dari step down ini keluarannya itu bakal 5 volt. Keluarannya tadi 5 volt dibatasi oleh step down jadi 3. Nah, arusnya berarti bakal menjadi 3 ampere. Kita lihat daya yang dibutuhkan 25 watt. Sedangkan keluaran dari step down itu 15 watt. Apakah ini sama? Tentu saja tidak. Berarti si beban tadi tidak akan bekerja ketika daya dari step down ini kurang. Oke. Terus ada contoh lain. Misalkan kalian punya power supply 12 volt 10 ampere. Terus kalian punya misalkan motor DC 5 volt 3 ampere. 5 volt 3 ampere itu berarti daya yang dibutuhkan sekitar 15 watt. Kita lihat si tegangan keluaran dari step down tadi kita atur ke 5 volt. Arus yang keluar adalah tetap 3 ampere. Hasilnya 15 watt. Ini 15 watt daya yang dibutuhkan. Nah, berarti ini bisa dipakai. Oke? Begitu. Kalau misalkan kalian menggunakan step down, itu rumus yang paling dasar ya. Jadi kalian harus tahu dulu berapa daya yang dibutuhkan, berapa daya power supply nanti yang akan dipakai. Kemudian ada lagi contoh kasus untuk perhitungan daya, ini kasus spesial ya. Misalkan dari tegangan masuknya 12 volt, tegangan power supply kalian misalkan tegangannya itu 12 volt, arusnya itu sekitar 10 ampere. Kalian masukkan ke step down ini, terus kalian misalkan putar di outputnya itu output step down, misalkan tegangannya di 5 volt. Nah, ini berapa arusnya? Kadang-kadang ada yang suka bertanya seperti itu. Kalau arus dan daya sebenarnya sebenarnya arus yang keluar itu tergantung beban. Oke. Jadi kalau misalkan kalian butuh beban kalian itu butuhnya 1 ampere, walaupun power supply kalian 12 ampere, tetap yang dipakai yang disedot oleh beban itu 1 ampere. Jadi sisanya itu nggak akan terbuang atau nggak akan istilahnya bikin panas si step down atau misalkan bikin si step downnya rusak, itu nggak akan, karena arus yang keluar atau yang dibutuhkan oleh si beban tersebut 1 ampere. Oke, misalkan kalian butuh cuman beban kalian itu cuman butuh 1 ampere nih, sedangkan power supply kalian 10 ampere tadi perhitungannya, terus tegangannya juga 12 volt. Ternyata kan kalian butuhnya cuma 5 volt dan 1 ampere. Nah, ketika setelah diturunkan oleh step down ini, maka yang akan keluar tetap 1 ampere. Terus yang 9 ampere di sini, ini kan 10 ampere masuknya. Berarti dikurangi 1, 9 ampere. 9 amperenya ini kemana? Nah, ini kalian nggak perlu takut, nggak perlu risau. Ini karena beban kalian butuhnya 1 ampere, tetap yang dipakai cuma 1 ampere. Jadi si power supply nggak bakalan istilahnya panas atau misalkan takut kebakar. Begitu juga dengan step down-nya, tidak akan panas, tidak akan kebakar, karena menurut hukum kekekalan energi yang dibutuhkan itu berarti kan tidak akan energi itu tidak akan hilang. Nah, input sama dengan output bakalan sama.
begitu ya. Jadi yang dibutuhkannya 1 ampere, maka yang hilang pun bukan hilang dikonversi, mungkinnya dikonversi itu tetap 1 ampere. Gitu ya. Ini untuk penjelasan pertanyaan teman-teman Sobat Bangor yang tentang arus atau tegangan pada step down. Nah, sekarang ini kita bahas yang kedua tentang step up. Step up XL6009EI. Oke, bentuknya hampir mirip. Ini kalau nggak ada namanya mungkin bisa bikin kalian bingung juga ya. Kalau nggak ada namanya, padahal di sini ada namanya. Kalau ini kehapus bisa bikin bingung, tapi jangan khawatir. Di sini IC-nya berbeda. Oke, kalian nanti bisa lihat aja. Di sini IC-nya berbeda untuk step down dan step up. Kalau tulisan di sininya terhapus. Oke, untuk modul step up ini dia inputnya dari 3 volt sampai 32 volt inputnya ya. Untuk outputnya dia bisa naikin dari 5 sampai 35 volt. Oke. Untuk step up pasti kebalikan dari step down dong. Step down untuk menurunkan, berarti step up untuk menaikkan. Tetap untuk step up ataupun step down tetap ada pembatasan arus. Untuk modul step up ini dia maksimal banget bisa ngalirin arus 4 ampere. 4 ampere ya, itu maksimal. Di sini harus dikasih pendingin atau kalian bisa menggunakan kipas mini untuk mendinginkan modul ini ketika dikasih arus maksimal 4 ampere. Tapi kalau di bawahnya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita bahas juga ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul untuk modul step up ini. Nah, kebanyakan pertanyaan yang muncul ke Teh Ayu mungkin kurang lebih begini. Kalian punya power supply 5 volt. Kalian punya power supply 5 volt. Tegangannya 5 volt. Power supply singkat PS aja ya. Power supply. Tegangannya dia 12 volt. 5 volt, sorry. Volt. Arusnya itu kalian misalkan power supply-nya 3 ampere. Kemudian kalian punya beban. Bebannya itu bisa motor DC ataupun yang lain-lain. Dia tegangannya misalkan 12 volt, 3 ampere juga. Nah, bisa nggak pertanyaannya? Bisa nggak menggunakan modul step up ini untuk menyalakan motor tersebut? Nah, mari kita hitung dengan rumus yang sangat sederhana tadi. Menggunakan rumus daya P V dikali I. Oke, kita hitung dulu daya beban. Daya beban berarti ini V-nya 12. Arusnya 3. Berarti ini daya yang dibutuhkan oleh si motor untuk bergerak berarti sekitar 36 watt. Oke. Sekali lagi tadi step up untuk menaikkan tegangan. Kalian colokan ke sinilah si power supply yang 5 volt 3 ampere tadi. Kemudian kalian ubah tegangannya menjadi 12 volt. Oke. Sekarang misalkan output dari step up. Tegangannya kalian ubah menjadi 12 volt. Nah, arusnya, pertanyaannya, arusnya berapa ini? Apakah sama tetap 3 ampere seperti power supply? Atau malah berkurang? Atau malah naik juga seperti tegangannya? Kita hitung. Sekarang beban yang dibutuhkan 12. Oh, sorry. Eta cutnya lebihnya. sorry. J2 tilu. Tadi kan input yang masuk ke sini itu 5 volt. Power supply kalian itu 5 volt. Kalian inginkan 12 volt. Arusnya 3 ampere. Kalian inginkan 3 ampere juga. Oke. Mari kita hitung beban mari kita hitung berapa arus real yang keluar dari power supply. Dari step up, sorry.
Ketika outputnya kalian ubah, berarti step up itu outputnya sekarang menjadi 12 volt. Batasan arus dari modul ini tadi kan 4 ampere ya. Berarti kalau misalkan ini power supply kalian 3 ampere, berarti masih masuk lah ya, masih masuk kategori aman. Sekarang kita lihat daya dari power supply kalian. Dayanya itu berarti 5 dikali 3. Berarti sekitar 15 watt. Oke. Ini untuk power supply kalian. Masuk ke sini 15 watt. Seperti hukum bekalan energi, ketika masuk 15 watt, maka keluar bakal 15 watt tetap, tidak akan berubah. Oke. Yang dapat dirubah di sini apa? Berarti yang tadi tegangannya menjadi 12 volt. Sekarang kita kita hitung arusnya berapa? Menggunakan rumus daya. P-nya sudah kita ketahui. P-nya itu 15 watt. V-nya tegangannya pada output 12 volt. Nah, ini arusnya berapa? Kita pakai rumus substitusi. Berarti I sama dengan 15 dibagi 12. Nah, berarti sekitar 1, sekian. Nah, ini arusnya ternyata turun. Karena tegangannya naik, dia arusnya menjadi turun. Dari 3 ampere yang masuk, maka keluarnya jadi 1 ampere. Itu kenapa? Karena tegangannya itu naik. Ingat hukum kekekalan energi. Daya masuk pasti akan sama dengan daya yang keluar. Itu tetap menjadi patokan ya. Karena tegangannya sudah naik, sedangkan dayanya tetap 15 watt, arusnya berarti mengecil 1, sekian. Nah, sekarang tegangan sudah 12 volt, arusnya 1 ampere sekian. Apakah bisa untuk menyalakan beban 12 volt 3 ampere? Nah, ini menjadi pertanyaan berikutnya. Ini seharusnya tidak jalan. Atau misalkan kalau dipakai di motor DC, mungkin putaran si motornya menjadi pelan atau melemah karena arusnya dia kurang. Tapi untuk misalkan modul-modul lain yang misalkan membutuhkan 12 volt 3 ampere full untuk berjalan, berarti modulnya tidak akan bekerja. Nah, begitu ya. Ini kasus sederhana yang sangat banyak ditanyakan oleh teman-teman Bangor di marketplace ataupun di IG ataupun di YouTube. Semoga dapat membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang kebingungan kawan-kawan untuk step down dan step up. Itu contoh sederhana dari dua modul yang kecil mungil, yang paling murah mungkinnya. Ini step down dan step up ini yang paling murah. Kalau saya lihat di marketplace lain pun sangat murah. Tapi kalau kalian gunakan di modul step up atau step down yang lain pun yang lebih mahal, tetap ini ilmunya sama, perhitungannya sama, contoh kasusnya sama. Jadi kecil-kecil ini ilmunya bermanfaat. Jangan dilupakan, kalau lupa tonton lagi. Lumayan lah ya, nambahan jam yang CNC Store Bandung kontennya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya benar-benar bermanfaat. Mohon masukannya lagi untuk yang pengen dibahas tentang apa lagi. Mungkin ada masalah-masalah yang lain yang belum dimengerti, kita nanti bisa sharing, bisa tuliskan di kolom komentar juga. Dan jangan lupa subscribe dan like. Dan jangan lupa share ke teman-teman lain, ke teman-teman Bangor yang lain yang belum tahu, semoga lebih paham. Oke, bye-bye.